Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Bisa Bincang-Bincang Santai Pelajaran U Batang-Batang. Saya Rofiatus Alifia Maulidah, kali ini bersama Sekretaris PAC IPPNU Kecamatan Batang-Batang, Rekanita Alfiatul Laili. Halo Rekanita. Hai. Gimana kabarnya Rekanita? Alhamdulillah sehat. Kabar suami di rumah sehat? Sehat. Kalau suami sekarang bukan di rumah ya, jadi sekarang kerja. Gitu. Kebetulan suami dari Rekanita Alfi ini juga anggota IPNU Kecamatan Batang-Batang. Jadi nggak melangkahi sejarah ya. Ya seperti itulah. Terus yang langsung saja ya Rekanita, yang menjadi motivasi Rekanita ini gabung di IPPNU itu apa sih? Kalau ditanya motivasi, jujur saja, saya ikut IPPNU itu pertama karena diajak teman dekat. Jadi dulu saya nggak tahu apa itu IPPNU, apa itu NU. Seperti mayoritas masyarakat kita, seperti mayoritas orang tua kita di sini itu, mereka tidak tahu bahwa mereka itu warga Nahdliyin. Jadi mereka baca tahlilan, mereka baca kuno, tapi mereka nggak tahu kalau mereka itu NU, gitu kan. Jadi mungkin yang memotivasi saya adalah rasa penasaran juga, apa itu IPPNU, apa itu NU, bagaimana IPPNU dan NU gitu. Jadi berawal dari rasa penasaran dan juga diajak sama teman. Iya. Sejak kapan sih Rekanita gabung di IPPNU? Sekitar tahun 2018 mungkin. Saya lupa pasti bulannya kapan, saya lupa. Pokoknya sekitar tahun itu. Tahun 2018. Pengkaderan sudah ikut pengkaderan IPPNU? Sudah, Makesta di Al-Badawi, Yayasan Al-Badawinya Bakan Barat, sekitar bulan Oktober atau November tahun 2018. Oh, berarti diajak teman langsung ikut pengkaderan gitu kan? Belum, jadi pertama itu saya gabung di PAC, setelah dilantik baru saya ikut pengkaderan itu. Oh iya. Proses perjalanan Rekanita ini gabung di IPPNU gimana sih? Kalau ditanya proses, ya namanya proses banyak dikaliku. Jadi dulu pernah ada rasa takut karena saya berpikir kalau gabung di IPPNU itu kita harus siap untuk melawan penjajah atau berperang atau sebagainya. Karena saya berpikir Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah salah satu orang yang ikut melawan penjajah. Jadi saya berpikir bahwa kita itu adalah penerus beliau dalam hal itu, begitu. Kemudian dulu juga sempat berpikir untuk berhenti karena saya kan ikut teman. Kemudian teman-teman itu setelah lulus itu banyak yang meneruskan ke pondok, kemudian juga ada yang menikah. Jadi saya merasa bahwa saya tidak punya teman di organisasi ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Iya sih Rekanita, tantangan kali ini sebenarnya sih bukan melawan penjajah lagi kan ya, Iya. tapi tantangannya di media sosial. Iya, seperti itu. Ya terus tadi kan sempat mau berhenti karena takut gak punya teman. Sekarang kan udah menikah Rekanita, kenapa sih masih bertahan gitu? Gak berpikiran untuk berhenti Rekanita? Bertahan di IPPNU setelah menikah. Iya. Mungkin saya juga ingin membuktikan bahwa menikah itu tidak menghalangi kita untuk berorganisasi. Jadi saya dulu adalah orang yang punya banyak mimpi. Dulu saya ingin memiliki keluarga yang lengkap, itu tidak terwujud. Kemudian saya juga ingin melanjutkan ke pondok pesantren, itu tidak terwujud. Saya ingin pandai membaca kitab kuning, itu tidak terwujud. Kemudian yang baru-baru ini adalah saya tidak bisa melanjutkan ke universitas, ke kuliah. Iya. Tapi dari itu mungkin IPPNU ini menjawab pepatah yang berkata seperti ini. Kejarlah mimpimu setinggi langit, karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Mungkin dari itu saya percaya
bahwa saya jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya, saya jatuh di antara para rekan-rekan kita yang bisa menjawab apa yang saya ragukan, apa yang ingin saya tanyakan, mungkin seperti itu. Terus orang-orang di rumah gitu nggak keberatan untuk masih gabung di IPPNU? Kalau orang rumah itu tergantung pada suami saya. Kalau saya bisa memberi pemahaman kepada dia, kenapa saya ikut IPPNU, apalagi dia juga ikut di IPNU, jadi dia mengerti bahwa saya aktif di IPPNU itu tujuannya apa, dengan apa, dan bagaimana, gitu. Wah, mantap sekali ya rekan kita. Ini hal yang mengesankan dan menjadi pelajaran hidup selama gabung di IPPNU apa sih? Kan udah lama dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Pengalaman mengesankan ya? Ya. Banyak sih, dari pengalaman yang kecil sampai yang besar. Tapi yang paling mengesankan itu ketika saya ikut konferansnya IPPNU di Sumeneb sekitar tahun 2020. Di situ saya benar-benar merasa bangga pada diri saya gabung di IPPNU, ini loh hasilnya gitu. Kemudian di situ juga saya bertemu dengan ketua PW Jawa Timur, IPPNU Jawa Timur, dan ada suatu kalimat yang sampai saat ini melekat dalam diri saya. Beliau berkata seperti ini, kita terlalu fokus akan kuantitas sehingga kita lupa akan kualitas. Kemudian kita terlalu senang akan sanjungan hingga lupa akan kekurangan gitu. Jadi mungkin ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Selama ini kalau ditanya kuantitas, kita adalah mayoritas di antara minoritas. Jadi IPPNU, IPNU adalah mayoritas di antara minoritas. Tetapi kalau ditanya kualitas, apa kualitas yang bisa kita tonjolkan saat ini? Gitu kan? Iya benar. Lalu tantangan apa atau perbedaan yang rekan kita rasakan sebelum berkeluarga dan ketika berkeluarga, maksudnya aktif di IPPNU gitu rekan kita? Kalau ditanya perbedaan sebelum dan sesudah nikah, itu ada banyak perbedaan. Seperti kalau sebelumnya saya mungkin lebih aktif di organisasi, tetapi kalau sekarang aktivitas di organisasi itu agak menurun karena selain itu saya punya tanggung jawab di keluarga. Iya, punya banyak tanggung jawab ya di rumah. Kemudian selain itu, kalau dulu adalah tentang bagaimana kita menurunkan ego kita. Tapi kalau sekarang karena sudah punya pasangan, itu adalah tentang bagaimana menyatukan ego kita dengan pasangan kita. Kalau perbedaan sebelum dan setelah menikah yang dibilang mengasyikkan gitu. Jadi kalau sebelumnya kita jalan kemana-mana sendiri, kalau sekarang sudah bisa boncengan lah gitu. Enak ya rekan kita nikah sama rekan. Enak, jadi kita kalau mau ke aktivitas kegiatan di IPPNU itu bisa bareng sama pasangan kita. Terima kasih rekan kita sudah menyempatkan waktunya bincang-bincang bareng saya. Mungkin lain kali kita bisa bincang-bincang sama suami saya juga. Oh boleh. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja bincang-bincang santai pelajaran berbatang-batang. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.